Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua, perkenalkan nama Ibu Marsha Pinta Saira dengan NIM 23129197. Baiklah, pada video kali ini Ibu akan membantu menjelaskan mengenai tentang contoh praktik keterampilan berbicara. Akan tetapi sebelum kita masuk kepada praktik keterampilan berbicara, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan keterampilan berbicara, karena keterampilan berbicara ini adalah keterampilan berbahasa yang harus dilatih kepada siswa, karena keterampilan ini merupakan keterampilan yang sering digunakan oleh siswa baik dalam proses pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari untuk berkomunikasi. Nah, jadi Ananda yang pertama itu kita harus tahu terlebih dulu apa sih keterampilan. Jadi keterampilan itu adalah kecakapan seseorang dalam melakukan sesuatu atau merupakan kegiatan seseorang yang melibatkan gerak jasmani dan kesadaran yang dikuasai seseorang yang sedang banyak berlatih. Kemudian berbicara. Berbicara itu adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi atau artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, atau menyampaikan pikiran, gagasan. Kemudian berbicara itu merupakan suatu sistem tanda-tanda yang dapat didengar atau audible, kemudian yang dapat dilihat yaitu visible, yang memanfaatkan otot dan jaringan otot manusia demi maksud dan tujuan gagasan atau ide-ide yang dikombinasikan. Baik, Ibu akan langsung saja masuk kepada salah satu contoh praktik keterampilan berbicara. Yang kali ini Ibu akan membantu menjelaskan tentang praktik deskripsi benda. Nah, jadi deskripsi benda itu Ananda adalah suatu penjelasan terhadap benda yang kita lihat secara nyata atau langsung, kemudian kita jelaskan secara terperinci baik ciri-cirinya maupun bentuk dan kegunaannya secara jelas dan juga tepat. Nah, langkah-langkah yang dapat dilakukan yang pertama itu guru bisa memperlihatkan benda tersebut kepada siswa secara langsung. Kemudian siswa juga dapat memperhatikan benda yang diperlihatkan atau diperagakan oleh guru. Kemudian siswa juga dapat menyebutkan ciri-ciri dari benda tersebut. Jadi kali ini Ibu akan mencontohkan mengenai deskripsi 3 benda. Yang pertama itu ada buku, yang kedua itu ada penggaris, dan yang ketiga itu ada pulpen atau pena. Jadi yang pertama yaitu buku. Ibu akan membantu menjelaskan mengenai buku ini. Yang pertama, buku ini berwarna kuning dan terdapat motif batik pada sampul buku. Kemudian bentuk buku adalah persegi panjang. Ananda bisa lihat bentuk bukunya. Kemudian di dalam buku ini terdapat lembaran-lembaran kertas yang berfungsi untuk kita menulis di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah penggaris. Nah, di sini Ananda bisa lihat warna penggaris ini adalah warna hijau. Nah, penggaris ini memiliki ciri-ciri berbentuk panjang. Ya, Ananda, berbentuk panjang. Kemudian kegunaan dari penggaris ini adalah untuk mengukur sesuatu atau juga buat supaya kalau kita dalam menulis agar bisa menggaris dengan rapi. Kemudian yang terakhir ada pulpen. Jadi atau pena. Jadi pulpen ini berbentuk tabung atau panjang dan di dalamnya terdapat tinta berwarna hitam yang berfungsi untuk kita menulis sesuatu baik di buku maupun di kertas lainnya. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat Ibu jelaskan. Untuk praktik keterampilan berbicara yang lainnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan Ibu. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda Ibu semuanya, Ibu akan membahas tentang monolog. Jadi sebelum Ibu menceritakan tentang cerita monolognya, Ibu akan membahas tentang Ibu akan menjelaskan tentang fungsi monolog dalam keterampilan berbicara. Yang pertama yaitu ekspresi diri. Monolog memungkinkan individu untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan secara mendalam. Kedua, mengembangkan keterampilan berbicara. Memulai latihan monolog, seseorang dapat meningkatkan kemampuan berbicara. Ketiga, menyampaikan pesan dalam konteks pendidikan dan seni.
Monolog berfungsi menyampaikan cerita atau pesan dengan cara menarik. Contoh ceritanya itu, seandainya aku seorang astronot. Hari ini saya ingin mengajak kalian untuk membayangkan sesuatu yang sangat luar biasa. Seandainya saya menjadi seorang astronot. Bayangkan, saya sedang duduk di dalam roket yang besar, di mana seluruh tubuh saya bergetar karena mesin yang dinyalakan. Kemudian roket meluncur meninggalkan bumi, menuju ruang angkasa luas dan tak terbatas. Seandainya saya seorang astronot, saya akan melakukan perjalanan menuju tempat-tempat yang mungkin tak pernah terbayangkan sebelumnya. Saya akan terbang melintas planet-planet yang jauh. Namun menjadi astronot bukan hanya tentang tanggung jawab besar. Sebagai astronot yang harus mempelajari berbagai hal fisik, biologi, teknologi canggih, untuk memastikan misi kami sukses dan aman. Bayangkan saat saya melihat bumi dari kejauhan, bumi yang kecil dan biru, seperti bola marmer, yang melayang di tengah kegelapan luar angkasa, dan di sana saya akan merasa betapa berharganya bumi kita, betapa kita harus menjaganya dari kerusakan dan perubahan iklim. Seandainya saya seorang astronot, saya juga ingin membawa pengetahuan baru bagi umat manusia. Setiap langkah kecil yang saya ambil di luar angkasa mungkin akan menjadi lompatan besar bagi ilmu pengetahuan. Menjadi seorang astronot mungkin hanya impian bagi sebagian orang. Tapi impian itu mengajarkan saya banyak hal tentang keberanian, tentang kerja keras, tentang bagaimana kita bisa terus bermimpi tinggi setinggi bintang di langit. Sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Indriani dengan NIM 23129367 akan menjelaskan materi selanjutnya yang disampaikan oleh rekan saya tadi. Halo, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Di sini ibu bakalan nyampain materi yang sangat menarik nih pada pagi hari ini, yaitu tentang reportase. Di sini anak-anak ibu semuanya udah ada yang pernah dengar nggak sebuah reportase? Masih bingung ya reportase itu apa? Kalau berita di sini udah ada yang pernah lihat atau udah ada yang pernah dengar? Nah, kalau udah ada yang pernah dengar, ibu bakalan jelasin lagi nih pengertiannya. Jadi, reportase itu adalah sebuah pembacaan informasi atau berita yang nantinya akan disiarkan kepada halayak banyak, sehingga nanti masyarakat atau halayak banyak itu bisa menerima informasinya. Nah, biasanya berita ini disiarkan melalui koran, televisi, handphone, dan sosial media lainnya. Biar anak-anak ibu bisa lebih paham dan mengerti, ibu bakalan baca ini contoh dari berita. Nah, ibu bakalan baca ini contoh ceritanya, contoh beritanya. Baiklah, saudara, ratusan kios di pasar darurat yang didirikan oleh pemerintah Kabupaten Garut di kawasan Alun-Alun Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat kini terbakar. Api dengan cepat menjalar karena bangunan didominasi dari materi kayu. Sekitar 400 kios di pasar darurat Leles, Garut, Jawa Barat terbakar sejak Minggu malam. Sejumlah mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Garut diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Pasar ini diketahui merupakan pasar darurat yang didirikan oleh pemerintah Kabupaten Garut tahun 2017 sebagai tempat sementara untuk menggantikan pasar Leles yang sedang direvitalisasi. Tapi hingga kini pasar Leles belum selesai diperbaiki dan sempat mangkrak. Nah, gimana nih berita yang ibu sampaikan tadi? Anak-anak ibu pada paham kan contoh dari berita dan reportasi ini? Nah, pas ibu baca berita tadi, ada yang nyimak nggak bagaimana ibu membacakannya? Pasti ibu membacakannya dengan intonasi yang mudah dipahami kan anak-anak ibu. Nah, seperti itu cara membaca berita di
sebuah televisi. Dan nanti fungsi dari pembelajaran materi pada pagi hari ini, anak-anak ibu dapat meningkatkan kemampuan dalam berbicara. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dalam menulis. Dan yang ketiga, Ananda semua dapat meningkatkan keefektifan dalam memahami sebuah teks. Dan selanjutnya, Anda semua dapat melatih kepercayaan diri. Nah, itu yang dapat Ibu harapkan nanti Ananda semua dalam mempelajari dan mendengarkan serta menyimak dari materi Ibu pada pagi hari ini. Jadi sekian dulu materi kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak Ibu bisa paham materi yang Ibu sampaikan. Nah, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda semua, di sini Bapak akan menjelaskan praktik berbicara dengan menggunakan puisi. Nah, sebelum Bapak membacakan puisinya, Ananda semua harus tahu apa itu puisi. Puisi adalah karya sastra yang merupakan ungkapan perasaan, gagasan, atau pengalaman penyair melalui bahasa yang indah dan padat makna. Langkah dalam membaca puisi yang baik dan benar adalah: yang pertama, memahami puisi. Sebelum membaca, pahami isi puisi agar bisa merasakannya dan menyampaikan dengan ekspresi yang tepat. Yang kedua, perhatikan artikulasi. Ucapkan lambang bunyi bahasa sesuai pola standar agar mudah dipahami pendengar. Yang selanjutnya, lafalkan dengan tegas. Lafalkan puisi dengan tegas agar makna puisi bisa ditangkap dengan jelas oleh pendengar. Yang selanjutnya adalah ekspresi dengan mimik wajah. Gunakan ekspresi wajah untuk menggambarkan rasa dari isi puisi. Selanjutnya adalah gestur, gerak tubuh. Gunakan gestur tubuh untuk mengekspresikan isi puisi. Misalnya mengepalkan tangan di atas dengan tegas untuk menggambarkan perasaan penuh semangat. Selanjutnya, Bapak akan menampilkan sebuah puisi. Coba Ananda perhatikan semuanya. Aku Anak Indonesia, karya Sofyan Munawar. Merah darah kesatria kusuma bangsa, putih susu ibu pertiwi mengaliri negeri. Dendang Nusantara merasuk dalam sukma, menjelma jadi jati diri putra putri pertiwi. Aku anak Indonesia. Nah, itu contoh dari sebuah puisi. Kenapa Bapak memilih puisi dalam praktek keterampilan berbicara adalah karena puisi dapat melatih artikulasi dan diksi. Membaca puisi memerlukan penghafalan yang jelas dan tepat. Dengan seiring berlatih membaca puisi, seorang akan terbiasa dengan artikulasi yang baik dan pemilihan kata yang baik dan juga tepat, meningkatkan kemampuan berbicara secara keseluruhan. Dan juga dapat mengembangkan intonasi dan emosi. Puisi memiliki nada, irama, dan emosi yang khas. Saat membaca puisi, pembaca perlu memainkan intonasi suaranya untuk menyesuaikan dengan makna dan perasaan dalam puisi, sehingga kemampuan berbicara dengan intonasi yang tepat dalam berbagai situasi bisa terasa. Dan juga meningkatkan kemampuan ekspresi. Puisi seringkali menuntut ekspresi yang kuat melalui mimik wajah dan gerakan tubuh. Ini dapat membantu seseorang dalam mengasah kemampuan menyampaikan emosi dan ekspresi secara efektif ketika berbicara di depan umum. Dan juga meningkatkan kepercayaan diri. Membaca puisi di depan orang lain, di depan orang banyak, dapat melatih keberanian dan kepercayaan diri dalam berbicara di depan umum. Ini penting dalam meningkatkan keterampilan berbicara. Dan yang kelima yaitu melatih pengendalian tempo dan jeda. Dalam puisi, pengaturan tempo dan jeda sangat penting untuk menekankan makna tertentu. Hal ini melatih seseorang untuk berbicara dengan tempo yang terkendali dan menggunakan jeda dengan tepat agar pesan yang disampaikan mudah dipahami oleh pendengar. Dan selanjutnya memperluas kosakata dan pahaman bahasa. Puisi sering kali menggunakan bahasa yang indah, metafora, serta
Simbolisme. Membaca dan memahami puisi dapat memperkaya kosakata dan meningkatkan pemahaman seseorang terhadap nuansa bahasa yang berdampak positif pada keterampilan berbahasa. Mungkin sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu adalah Nabila Syayuendri. Kali ini Ibu akan memberi contoh bentuk keterampilan berbicara. Salah satunya yaitu cerita dari kata kunci. Nah, sebelum Ibu menjelaskan bentuk dan contoh dari cerita dari kata kunci ini, Ibu ingin memberitahu apa itu cerita dari kata kunci. Nah, cerita kata kunci itu yaitu teknik kreatif di mana kita dapat membangun sebuah cerita hanya berdasarkan beberapa kata. Misalnya seperti kata pelangi, langit, hujan. Nah, kita bisa membentuk cerita dalam 3 kata ini, seperti wah, langit ini cerah setelah hujan dan timbul pelangi. Nah, itu contoh. Nah, selanjutnya Ibu akan mencontohkan bagaimana cara menerapkan cerita dari kata kunci ini. Nah, di sini ada 2 surat yang berisikan 5 kata kunci acak, di mana Ibu meminta Ananda semua untuk membuat cerita singkat atau paragraf yang mencakup dari semua kata kunci yang Ibu tulis di dalam surat tersebut, di dalam surat ini. Nah, contoh, Ibu akan mengambil surat di nomor 2. Nah, dibacakan ya. Di dalamnya terdapat kata boros, penghematan, listrik, energi, dan lampu. Nah, dan Ibu bacakan salah satu dan Ibu berikan contoh cerita menggunakan 5 kata yang terdapat dalam surat ini. Itu contohnya, hari ini adalah hari yang menyenangkan di sekolah. Aku dan teman-temanku mengobrol di saat jam istirahat. Nah, salah satu temanku menyadari bahwa lampu di kelas masih hidup. Padahal sekarang kan udah siang. Nah, aku dan teman-temanku berinisiatif untuk mematikan lampu bertujuan menghemat listrik. Nah, saat itu aku mengingat perkataan Pak Joni yang mengatakan bahwa kita tidak boleh boros energi. Justru kita harus penghematan energi sebagai bentuk tanggung jawab kita dalam menjaga lingkungan alam. Nah, itu contoh cerita singkat atau paragraf yang Ibu berikan dari 5 kata kunci acak yang berada di surat nomor 2 tersebut. Nah, Ananda sudah paham kan dari cerita yang Ibu sampaikan yang hanya yang hanya terdapat dari 3 kata kunci acak ini yang bisa membentuk cerita singkat atau beberapa paragraf. Nah, apa sih manfaat dari contoh keterampilan berbicara ini bagi Ananda semua? Ibu akan memberitahu. Nah, tujuan dari keterampilan ini bermanfaat untuk meningkatkan kosakata Ananda semua. Kalian dapat bahasa baru, kosakata baru, dan mengenal bahasa baru, dan juga meningkatkan inisiatif kalian, dan juga mempertambah dan juga meningkatkan kreativitas dan imajinasi. Jadi kalian dengan 5 kata kunci ini kalian bisa berimajinasi, berkreatif sendiri dalam menyampaikan, dalam menuangkan 5 kata kunci ini dalam bentuk cerita atau paragraf. Nah, sekian penyampaian salah satu bentuk contoh keterampilan berbicara dari Ibu. Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.